Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Al-Karam Haji Jalaluddin MC, yang mana beliau akan memberikan kuliah subuh pada hari ini. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Rusman Ali beserta keluarga, kita juga mendoakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mendapatkan keturunan yang saleh-salehah. Kita tidak henti-hentinya kita mendoakan beliau agar mempunyai anak keturunan yang saleh-salehah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga kepada Bapak Rian Husan sekeluarga, mudah-mudahan juga kedepannya bisa memimpin kapal, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jabirin ini. Mudah-mudahan kita semua dapat sehat walafiat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salam kita juga sampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami tidak panjang lebar, marilah kita mengikuti tausiah yang diberikan kepada Al-Karam Haji Jalaluddin FC. Dengan ini kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا نعم الله وإفضاله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصر وصلاح الجسد والروح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء فأديموا قراءة القرآن. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kami hormati dan muliakan segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, seluruh imam masjid, juga muadzin serta petugas fardu kifayah yang kami banggakan, seluruh guru-guru ngaji. Juga sama-sama kita hormati, kita muliakan tokoh kita, tokoh dan bapak-bapak ibu sekalian yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, dan insyaallah sekali nama bapak dan ibu tidak kami sebutkan, tidak pernah mengurangi serta tidak hormat kami ke jemaah sekalian. Alhamdulillah, lipat puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang menguasai seluruh kerajaan alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengatur peredaran darah yang ada di tubuh kita. Dan Dia juga zat yang Maha kuasa menggatur detak jantung kita. Bukan saja di setiap jam, tapi setiap detik detak jantung kita itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia juga Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh hari ini meringankan langkah kaki kita hadir di rumahnya, meringankan lisan kita ini, membasahi lisan kita dengan bermunajat, berzikir, menyebut namanya. Mudah-mudahan kesemuanya ini sebagai pertanda bahwa kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang muttaqin, menjadi hamba yang bertakwa. Harapan kita mudah-mudahan dengan hadirnya
dengan berjamaahnya kita, dengan zikir kita, dengan kajian kita, mudah-mudahan ini asbab wasilah Allah ampunkan dosa kita, amin. Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, amin. Allah ampunkan dosa kedua mertua kita, Allah ampunkan dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa muslimin wal muslimin dan mukminat. Mudah-mudahan hajat dunia akhir tadi dikabulkan oleh Allah. Semoga anak cucu keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan solehah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Luqmanul Hakim mengatakan an-nasu salah satu aslas, manusia itu 3/3. Yang pertama kata beliau, sepertiga yang pertama itu akan dikembalikan kepada Allah. Sepertiga yang kedua adalah hak dari manusia yang diberikan Allah kesempatan hidup. Sepertiga yang ketiga itu akan diberikan kepada ular. Sepertiga dikembalikan kepada Allah, sepertiga untuk kita, sepertiga untuk ular. Maksudnya bagaimana? Bahwa itulah kehidupan yang Allah berikan kepada kita, amanah titipan usia yang Allah berikan kepada kita, agar kita persiapkan guna kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah akan kita Lailatul Qadar, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pertama ini adalah untuk kita. Artinya bagaimana manfaatkan kesempatan hidup yang sementara diberikan oleh Allah. Jangan pernah kita sia-siakan. Kita diberikan oleh Allah ibadah puasa Ramadan. Kita harus sadar Pak Bu, ibadah puasa Ramadan ini 1%-nya, 1% itu untuk menahan lapar dan haus saja, 1%-nya. 1% itu untuk menahan haus dan lapar. 99% itu untuk kita mengkonekkan diri kita kepada Allah, untuk menyambungkan diri kita kepada Allah, dan untuk menyambungkan diri kita kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kami katakan 1% ini Pak untuk makan dan minum kita? Karena kalau seandainya kita hanya berpatokan dengan menahan haus, kita menahan lapar 14 jam, dari mulai kita ada sebut dari berkumandang sampai terbenam matahari, kita nahan ini. Tapi dari mulai kita kalimat begitu ada subuh berkumandang, aktivitas apa yang kita lakukan? Ada sebagian kita begitu setelah sahur selesai, saat-saat Allah pandang kita dengan pandangan rahmat dari akhir malam. Ada begitu selesai tak sahur, mereka tidur kembali. Ada setelah tidur kembali ada subuh mereka bangun. Mereka begitu tidur setelah sahur, kemudian ada subuh mereka bangun. Ada juga begitu sahur dan tidur tak bangun-bangun. Ada. Nah, dari Allah, rajin. Maka dari kita tadi Pak dari azan apa-apa azan subuh sampai pertama matahari. Ini Pak bayangkan jeda sekian jam tadi. Pak dari kita masuk. Tadi ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang sholat sunnah fajar, ada yang melaksanakan qabliyah subuh, ada yang baca lagi zikir subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah, ada baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ada lagi membaca doa fajar. Kemudian setelah itu kita sholat subuh berjamaah, setelah sholat berjamaah kita zikir, setelah zikir kita lanjutkan yang kajian, setelah kajian ini kita sholat isyraq, setelah isyraq kita balik ke rumah, setelah balik ke rumah apa yang kita buat? Nah, tidur. Karena memang Pak kita ini Pak sekarang sebenarnya mengalihkan jam kita saja, mengalihkan jam kita. Maka rugi kalau seandainya Pak kalau seandainya begitu kita terkejar bangun subuh, habis subuh kita tidur lagi, rugi kita. Yang hebat itu adalah orang kalau seandainya dia bangun jam 2 malam, maka Pak kalau pesantren biasanya Pak waktu itu diputar. Maka di pesantren Pak tidur pagi itu paling dilarang. Tidur di pagi. Kenapa? Disebutkan di kitab Ta'lim wa Muta'allim, tidur pagi itu menyebabkan susahnya rezeki kita. Tidur pagi salah satu penyebabnya itu Pak menyebabkan susah rezeki Allah berikan kepada kita. Setelahnya ekonomi kita itu karena kita kebiasaan tidur pagi. Kalau seandainya begitu bulan Ramadan ini kita bangun jam 2 atau ada yang bangun
bangun setengah 2 atau bangun setengah 3 Pak Bu. Waktu malam ini Pak Bu kita ganti pada waktu pagi setelah kita isyarat, setelah kita doa, kita lihat waktu kita ini mungkin di sana di kota terus. Udah itu baru kita istirahat. Waktu kita putar. Dan lagi malam kita jadikan siang bisa jadikan malam. Maka kita apa tidak boleh juga kita maksakan contoh ini. Udah bangun jam 2 malam, kemudian sebelum Tuhan tak tidur, baca Quran terus sampai turun. Begitu lupa, apa tak nampak tuh? Nampak. Maka dalam proses ini Pak, yang 90% untuk mengkoneksikan kita kepada Allah, sambungkan diri kita kepada Allah. Tidak ada bulan yang bisa menyemangatkan kita baca Quran, inilah Ramadan. Tidak ada bulan yang menyemangatkan kita untuk berjamaah, inilah Ramadan. Tidak ada bulan menyemangatkan kita berzikir, inilah bulan Ramadan. Kesempatan ini Pak Bu, kita ambil guna kita untuk mengejar ketertinggalan kita di puluhan tahun, belasan tahun yang lalu, yang mungkin masa-masa kita yang lalu begitu banyak kita lalai, tapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan seperti itu, kita jangan sia-siakan, dan kita sia-siakan. Bayangkan dari kita subuh berjamaah, subuh berjamaah, apa disebutkan oleh apa namanya? Oleh baginda Rasul, yang siapa sholat subuh berjamaah, man shalla subha man shalla isya'a fi jama'atin faka'anna man qama nisfal lail. Dan siapa isya berjamaah, dia seperti ibadah separuh malam. Berjamaah saja, belum masuk tarawih itu. Yang kedua, man shalla disebut lagi man shalla subha fi jama'atin faka'anna man qama al-laila kullah. Barang siapa sholat subuh secara berjamaah, pahalanya seperti ibadah semalam penuh. Bayangkan Pak, bila kita berjamaah, ada jemaah kita 60 sholat semalam penuh? Ada? Tak ada. Kita saja apa namanya tarawih saja pengen kita cepat. Tarawih, tadi tak apa lah kita panjang sikit. Subuh tadi panjang pendek, subuh dari surah itu. Panjang pendek. Berarti ibu jujur, alhamdulillah. Kapan saya kasih masjid alami, dia bilang panjang pendek, dia bilang itu bukan saya cakap panjang lagi Pak Bu ya Pak Bu, kita begitu baca ini Pak Bu. Subhanallah, saya begitu masuk imam, pasal dia tempat ada meja itu. Biasanya meja itu dipakai untuk orang karaoke di tempat itu. Khusus buat saya begitu letakkan di situ, jangan-jangan masjid ini akan mengadakan sholat tahajud asyik awal Ramadan. Disiapkan. Diserahkan Quran diletakkan situ, siapa imam bersemangat. Diserahkan Pak, itu udah jadi jaga. Maka Bapak bersyukur kepada ini baca al-Zakir ini Pak, semua fasilitas disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang enak udah. Maka pemandangan sedap sekali Pak. Lihat bentuk masjid ini dengan ornamen yang indah. Tapi ini di tempat saya lagi begitu masuk, saya ke WC, saya masuk ke WC enak, entah kita WC di Bali Pak. Subhanallah, airnya lancar. WC ada pakai duduk, ada pakai bongkok, kita pilih mau di mana ya? Apa yang kurang sedikit? Apa yang kurang? AC luar biasa. Maka saya pakai WC kembali, sejuk kena AC tadi kan? Akhirnya waktu itu saya ayo kita apa bagaimana kita sia-siakan ini? Ya, biasa tahun lalu Pak, yang MC itu ada bapak pakai kacamata. Siapa? Dulu. Ada bapak pakai kacamata. Masih ada beliau? Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum, dia PSSI. Oh, mudah-mudahan Allah akan bisa beliau. Dulunya beliau di tahun lalu Ramadan selalu mudah-mudahan itu Pak motivasi kita. Beliau sudah memanfaatkan waktu hidupnya nih Pak untuk mesti berjamaah bersama-sama dengan sekadar bawa buku, bawa tulisan. Tapi sekalian, maka seketika kali ini berubah apa nih? Kalau beliau sama Pak Haji Usman sih kelihatan lebih muda Pak Haji Usman. Saya kira Pak Haji Usman waktu yang berangkat ke Brunei. Oh saya, mantap Pak Haji Usman ini. Nampak tak ada saya. Subhanallah Pak Haji Usman ya. Subhanallah. Pak, Subhanallah coba kita lihat. Yang banyak menjaga masjidnya Pak sama banyak. Yang banyak anak muda atau orang tua? Kalau lomba lari lomba maraton 17 kilo kita lari, begitu kita melompat anak muda 17 kita umur 40 50
50 lebih kata gol 3 Pak. Menang mana di bawah Pak? Menang anak muda. Tapi itu mesti menang siapa? Menang itu kenapa? Karena yang tua sadar. Karena udah bawa kanan. Udah nana. Ini yang kita takut Pak. Ini yang kita takut. Karena ya Allah Pak. Ngeri Pak, ngeri. Kadang-kadang begitu kita bisa ya Allah. Itu. Takut begini. Takut begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil kita tidak siap. Maka alhamdulillah Pak dia rasa tertarik Ustaz kita Imam Pawan, Ustaz Habib Syekh Alifin. Subhanallah. Itu Syekh Alifin Pak manusia yang tak Ustaz luar biasa sama kami. Tidak ada sama kami itu enak ada. Subhanallah. Beliau meninggal Pak Subhanallah. Hari Jumat dalam masjid di dalam khutbah. Ya Allah. Enaknya beliau meninggal Pak. Dalam masjid hari asal khutbah. Bapak ibu mau meninggal lagi. Mau tak kayak meninggal? Mau silakan. Saya belum siap. Ini kenapa Pak? Maka kami katakan Pak, sedang berusaha tanyakan ini kepada Allah. Bagaimana kita mengatakan Pak? Mulai dari kita semua ayo kita perbanyak ibadah kita. Kita sudah mulai tahu apa yang harus kita kerjakan. Setelah kita begini apa yang kita kerjakan? Ya Allah Pak, kalau kita capek ya Allah, lebih capek ibu-ibu, betul tak Bu? Bu, capek ibu kan capek bapak. Subhanallah Pak. Ibu itu jujur Pak. Bu, kalau lihat ibu Pak, jujur kita sebagai istri Pak. Kita jam 2 malam kita jadi kita bisa sujud. Istri kita begitu tidur Pak, ditangkap yang bawah belakang. Dan ngambil gambar dan ngambil izin sampai 2 kan kondisi. Bayangkan Pak, masak sendiri gelap-gelap, diterangkan lampu demi anak demi suami. Kita sujud bisa hajat 8 rakaat, bisa kita hajat 12 rakaat, bisa sholat sendiri kita bisa minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri kita lemah di bidangmu. Tapi wallahi ibu bapak ibu dan khawatir, nilai ini jauh diberikan pada Allah lebih banyak apabila ibu niatnya memang semata-mata karena Allah. Karena Allah, maka Pak setiap kita ibadah kita doakan, ya, doakan rumah itu. Ya Allah, anugerahkan kepada dalam hidup kami Allah Lailatul Qadar. Berikan Allah setetes keringat satu tetes ya Allah, dan dengan surga ya Allah. Istri kami Allah telah mengandung anak kami, dia berdidik dengan payah, dengan susah ya Allah. Kami bisa kayak begini ya Allah karena bisa ibadah seperti ini karena istri kami Bapak mengerti dengan kondisi kami sebagai suami. Doakanlah, jangan kita sujud untuk kita, orang rumah kita doakan. Istri kau begitu kata waktu masak punya ya Allah, bukan kata apa nama hati suami saya Allah agar dia sujud didoakan saya Allah, sebab dia sujud ya Allah dimintakan kepada untuk saya didoakan. Kalau sambung doa nih Pak, yakin keberkahan hidup pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan timbang kalau pertanyaan begitu, bagaimana suami kami bisa segala itu tidak khawatir. Karena dalam bulan Ramadan ini yang kita lakukan positif dicatat Allah di ibadah. Maka manfaatkan yang kita sebagai sebagai kebulan Ramadan dan ibadah. Ayo kita kencang ibadah kita. Ngaji Quran yang dihentikan. Ngaji Quran Pak. Ayo dulu. Sekarang tanya, kita ini sudah masuk subuh ke-6. Hah? Ke-6 ke-7? Saya Allah lupa ya bro. Sebenarnya saya tahu enggak 7, bulan 7 hari kita lewati Pak. Sudah kita lewati. Udah berapa juz Quran kita baca? Pak, Quran itu 1 juz itu enggak sekedar lain. Kalau pagi kita duha 3 lembar, zuhur 3 lembar, asar 3 lembar, selesai 3 lembar. Satu juz kita dapat. Subhanallah. Jangan kita tinggal Pak, karena Quran itu sangat luar biasa. Maka Quran ini begitu kita semakin membaca, Pak, kita semakin merasa dimanusia. Karena ngantuk, paksa kan, begitu ngantuk, tutup dulu. Tidur dulu, baru baca lagi, sambung. Ya, kan ada yang sekarang dah datang dua kali, ada yang kata kita, oh Pak kalau santri, kalau saya Pak, saya kemarin mengaji, saya jadi arahin dua ke bagian begitu masuk ke arahin 1, anak ngaji ini kayak lemah kok ingat serta hati tidak tahu dia ngaji kan jadi ngomong tapi semua Quran senang
suka. Tinggal kembalilah kemampuan kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Juga kita baca juga, jangan juga tergesa-gesa, ya. Sesuaikan dengan baca tartilnya, ya. Karena Pak, kalau kita baca tergesa-gesa, selesai juga, ya. Tapi juga jangan sampai hilang-hilang. Yasin, Quran Hakim, Innaka Mursalin, ujung yang benar. Jangan kita Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratin mustaqim. Kita baca agar Quran itu akan bisa mensyafati kita dalam hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, ini bagian untuk kita di Ramadan ini, ya. Dan apalagi bagi kita Ramadan baca Quran tarawih. Ini yang kadang-kadang apa kita lihat begini. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya ada dua. Pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertama, barang siapa yang ibadah puasa Ramadan karena Allah dengan iman dan karena Allah, maka dosa terlalu diampuni oleh Allah. Ini doa apa ini? Setiap subuh sampai oleh para asatidz kiai. Ada hadis lagi Pak yang kedua itu adalah man qama Ramadan. Barang siapa yang mendirikan sholat malam, iman dan iman bisa bertanggung jawab Allah. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud sholat malam di Ramadan ini adalah ibadah sholat tarawih. Ibadah sholat tarawih yang man qama ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang dimaksud qama mendirikan waktu malam ini itu tarawihnya, tahajudnya, Qurannya, hajatnya, witirnya, segala macam itu masuk. Lagi inilah Pak yang kadang-kadang kita kebablasan. Kita begitu Pak sudah menikmati ibadah kita dari pagi sampai dari adzan subuh sampai ke maghrib. Begitu malam kita tidak angkat nilai ibadah kita. Maka diatur. Kita ini datang buka puasa. Yang pertama itu imam. Saya sering nyampaikan imam. Imam itu Pak, makan kekenyangan sengih dan imam di mana? Tak makan bergegar. Bukan gampang imam itu Pak. Tidak makan kekenyangan bergegar imam. Makan kekenyangan tak makan menyenangkan. Kadang-kadang begitu kita buka nih, jangan sholat azan kita pada lupa. Saya hari pertama Pak, saya sholat maghrib buka puasa di akhir 2 rakaat. Bacalah asyhadu an la ilaha illallah sama santri. Saya suapkan anak-anak saya itu satu-satu dah suap. Buka puasa. Udah nikmat selesai. Kita sholat maghrib, rasanya sudah lama. Apa kata anak? Ampun. Ramadan. Maksudnya Ramadan ini Pak. Waktu kita buka udah ada masjid nih. Saking nikmatnya kita makan lupa di waktu azan udah masuk waktu azan. Kita udah buka azan. Dasar paham. Udah waktu buka kita azan. Cuma di masjid kita yang kemarin Bapak dia dosa ke sana nih Pak. Digunakan di masjid lupa kemana azan. Tentang orang dah istighfar, orang saya sekali dah selesai orang. La haula wala quwwata illa billah. Apa kita bilang? Dari mulai beri foto, baru ini lagi dari lupa. Maksud saya baru ini pada lupa ada maghrib itu di masjid. Kita ada lalai. Ini kita koreksi. Maka betapa beruntungnya Pak begitu di masjid azan. Ya Allah subhanallah Bapak Ibu sekalian. Ada hari keberapa menantu saya ke sini soal maghrib, pas dari luar soal maghrib sini menantu saya sama anak saya bingung kami soal jatuh kiri ramai maghrib tak tahu benar apa yang dinamakan saya tapi ramai pakai maghrib ramai. Saya bilang maghrib ramai. Saya bilang biasanya di ada kiri itu 10 malam terakhir yang mulai ayo Pak. Dan kita sisihkan. Kita jatuh waktu yang Allah berikan. Ini Pak bagian kita. Nah, sepertiga yang kedua diberikan untuk ulang. Bagaimana Pak diberikan untuk ulang? Begitu kita diwafatkan oleh Allah, kita masuk ke yang maha takwa. Pada waktu itulah jasad kita jatahnya ulang.
Allahu Akbar. Jangan diulang. Dan nikmati tubuh kita ini habis tulang kita diangkat segala macam. Ya Allah, kita kadang naik pasti sekubur. Itu kan ada kemana orang berkonten YouTube itu, heboh. Pertama dia buat konten pas supaya dia dapat apa? Sekret apa? Sekret itu apa? Saya tak tahu bahasa YouTube apa sekret sepromo tak paham deh. Hah? Pokok itulah saya tak tahu bahasa itu. Pak, itu terjadi jawaban, tapi saya buka. Dia supaya dapat yang apa namanya itu faktanya. Dibuat di lahat, dia masuk ke dalam lahat itu Pak. Kemudian dia berlomba. Begitu dia ditanam, orang melihat skandal. Dia akhirnya dijebak orang, dia keluar dari lubang yang dibuat keluar. Itu orang petani begitu digali, orang kaget. Mayat udah ada, kemana orang hilang? Berhasil dia Pak. Kami nonton dia. Dia sangat berhasil Pak. Dia buat dari konten yang kedua. Konten yang kedua Pak dia buat itu tak ada lubang. Dibuat dia Pak lubang dia ada bermodal oksigen. Modal oksigen. Begitu ini ditanam Pak, bukan ditanam dikasih apa namanya itu dinding kalau di area Pak dikasih dinding itu dia akan tanam oksigen masuk. 1 jam kemudian Pak. 1 jam kemudian begitu dia apa namanya begitu dibongkar oleh ibu sekalian, ini orang udah meninggal. Pak, kalau orang lepas dia yang dipasang lagi ini, itu kan Pak apa namanya itu kameranya kan dikutus itu kameranya, dari dia masuk sampai itu apa tahu? Dari kamera Pak begitu dia masuk Pak, badannya Pak di antara diselimuti oleh ular besar. Ular besar. Begitu digali, ular besar itu bermunculan. Pada waktu mau ditanam, tidak ada ular. Begitu dibuka Pak, dia sudah meninggal, dia tidak puskesmas. Penuh di dalam lubang tadi ada ular. Sampai disebut apabila Rasul orang yang tidak tunaikan zakatnya nanti orang itu ingat zakatnya 3,5% itu nanti akan oleh syujjatul aqwa akan dililit oleh ular yang ganas. Sampai seperti itu Allah. Betapa yang disebutkan baginda Rasul di saat kubur Pak. Ini baru diangkat semacam itu. Begitu diangkat Pak meninggal selesai. Ada lagi orang ibu sekalian memasukkan mic supaya dia tahu pertanyaan malaikat bukan lagi ada tak orang buka wahai imam buka orang tidak buka. Begitu dimasukkan mic Pak dia masuk ke bawah dah itu Pak kubur. Tidak bisa Pak, ini kan sudah keputusan Allah. Sisa kubur itu ada. Sisa kubur itu pasti. Maka yang seperti kali Pak untuk ulang lipat memang itu bukti. Maka dengan sisa bangga begitu orang tua kita meninggal depan anak-anak Pak dia mereka mengharapkan doa dari kita. Oke sekarang Pak bulan Ramadan doa apanya sisanya diangkat oleh Allah, tapi nanti takbir berkumandang mulai malaikat apa namanya dengan segala macam. Dia mengharapkan doa anak, dia mengharapkan doa anak keturunannya, dia mengharapkan doa beriahnya. Maka bagi sekalian sejauh mana kita mendoakan kedua orang tua kita, sejauh itulah anak-anak akan mendoakan kita Pak. Maka jangan pernah kita tinggalkan di dalam Allah. Kita minta memang orang kita kepada Allah apa? Jangan saja kita minta untuk diri kita, tapi minta kepada orang tua kita, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk anak menantu kita, untuk cucu kita, untuk orang yang sekeliling dengan kita. Sambung doa. Pak, doa itu tak pernah sia-sia. Kita doa saja kalau katakan wa anta bisalat kau dapatkan sebagaimana kau inginkan. Itu seperti yang kedua diberikan Tuhan. Seperti yang ketiga itu dikembalikan kepada Allah. Apa itu roh? Ya. Roh akan dikembalikan kepada Allah, roh kita. Maka begitu orang masuk ke dalam hati minggu sekali sebutkan rohnya dibalikkan oleh Allah agar dia merasakan siksaan dia. Bagaimana perbuatan dia di dunia? Apa yang dia lakukan di dunia? Itu Pak, seperti ini apapun yang Allah berikan, roh kita dikembalikan kepada Allah. Begitu roh kita dikembalikan kepada Allah, apakah roh kita dikonek kepada Allah atau tidak? Apakah roh kita dikonek kepada baginda Rasul atau tidak? Apakah roh kita ditampuk selalu kita gunakan untuk kita
atau tidak? Oleh karena itu Pak, inilah Ramadan, Pak Ibu sekali jaga betul-betul Pak. Maka begitu Ramadan Pak, ya Allah, kita begitu tarawih, alhamdulillah. Ya, Pak Bu, kita tarawih itu sabar dari rumah. Al-Hakumut kulhu, Pak Imam, Pak Ustaz ya. Wal asri kulhu, wailul kulhu, al-qara kulhu, ila fi quraisy kulhu, al-atalladhi kulhu, inna a'tayna kulhu, kuliya kulhu, idza ja kulhu, tabbat kulhu. Begitu bikin sabihis kuliah, begitu bikin yang terakhir ada kulhu al-falaq an-nas. Itu pasti standar. Itu yang standar, orang tidak cepat lagi. Allah Pak, kalau udah kita dipakai kulhu, kalau ada lagu pada Ramadan, oh tetap pernah selamat. Saya bingung kadang-kadang. Bukan gampang coba makmum di belakang ini Pak. Allahu Akbar. Kalau lagi manggil ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita nunggunya tuh. Nunggu. Nanti imam tak nyambung enggak mana. Kita ada tak rasa itu? Ada tak? Tapi kalau imam senapas, Allahu Akbar, ada nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus semangat semua. Cantik imam ini. Betul. Udah itu Pak Imam Pak, udah cepat ikut cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam samad lam yakul lahu kufuwan ahad. Pak Bu, yang membuat kita lama itu, sebab cepat. Yang membuat kita lama itu kita sering nunggu. Udah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli tunggu. Udah kuliah itu belum nih? Kita nunggu. Begitu Imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang berdiri, orang berdiri. Itu kita lama. Tak biasa kan itu dah Allah sekali. Cepat kita berdiri langsung Pak. Paksa kita berdiri. Itu kita kata selamat, tapi kalau kita nunggu ini apa? Kita begitu berdiri. Semangat. Ya Allah, Pak. Imam ini salah Pak. Asal nak dicepatkan, yang tua kosong, dilamakan, yang muda-muda baju. Bukan gampang imam ini Pak. Tidak gampang. Maka imam itu pada kapan dia masuk gigi 2, kapan gigi 3, kapan gigi 4. Imam semangat. Maka tadi saya pikir, saya lihat itu. Gitu subhanallah, ikut. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi, Allah ya Latif. Ikut semua. Dengar sedap, mesti ikut. Begitu semua zikir Allah ikut. Zikir Allah ikut. Ini sedap ni. Saya boleh saya adil dari itu. Bapak saya cakap, Pak saya pemimpin, saya sendiri baca. Begitu saya ke belakang dia hilang doang. Dia hilang doang Pak. Mama benar. Saya pikir Pak Poin sekali-kali Ramadan ini agak panjang sedikit tapi ya. Nah, tapi juga jangan terlalu panjang. Tapi saya yakin kalau Bapak di sini pas setiap Ramadan ada qiyamul lail berdua udah start Bapak Ibu sekalian sudah mulai kami yakin pakai tadi itu betul-betul ringan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian bagaimana roh kita ini Pak tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh kita ini Pak tetap kita jaga agar apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Boleh isyarat belum. Saya tunggu isyarat tadi ini. Ya. Belum masuk. Belum kan? Belum. 6. Jam 6 masuk. Dan jam apa sih? Ada 6 menit ini. Apa Bapak Ibu sekalian? Lalu ya, yang roh kita ini Pak Bu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Ada yang dikembalikan Pak Bu senang. Senang dia menghadap Allah. Dikala si fulan ini Pak dia tidak dia tidak mau dia akan masih hidup tapi Allah hidup kepadanya. Maka Pak Bu, kalau Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita musibah, maka hakikatnya Pak, Allah itu Pak cemburu dengan kita. Kata Allah bilang begini, cemburu dalam surah hadis disebutkan, Allah cemburu dengan kita. Kenapa hamba
dan supaya kita kembali kepada. Begitu kita kembali ini Pak, kita gunakan, maka di dalam bulan Ramadan ini Pak, roh kita Pak ditarbiyah oleh Allah. Ditarbiyah oleh Allah bagaimana Bapak sekalian? Kita isi dengan tarawih. Begitu tarawih, kita tarawih Pak. Ya. Itu di mana-mana mesti orang baca itu zikirnya. Ya Allah lana bisa'ada, ya Allah lana bisa'ada, ya Allah lana bisa'ada wal khatimah bisyahada. Bisyahada. Itu artinya apa Bapak? Ya Allah lana bisa'ada, ya Allah golongan kami orang beruntung ya Allah. 3 kali. Ya Allah golongan kami orang beruntung. Golongan kami orang beruntung. Walau kami bersyahadat ya Allah, akhirnya hidup kami ini dan kami bersyahadat. Kita minta keberuntungan Pak, minta beruntung, akhirnya kami syahadat. Maka begitu kita minta keberuntungan ini, maka dari apa? Kita baca doa kita, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu' ya Allah, terima sholat kami, terima ibadah kami, terima ruku kami, terima sujud kami ya Allah, terima yang kami lakukan bulan Ramadan ini ya Allah, terima tadarusnya kami, kita terima kita agar kita tetap digolong oleh Allah orang beruntung. Karena ujung dari semua nikmat orang beruntung adalah mereka setelah Ramadan ini Pak mendapat martabat muttaqin. La'allakum tattaqun. Bagaimana kalau la'allakum tattaqun Bapak Ibu sekalian? Maka disebutkan manusia bertakwa. Maka sir hikmah Ramadan ini agar kita mendapatkan tadi la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu untuk mendapatkannya bukan saja dengan ibadah puasa Ramadan, tapi dengan aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Di bulan Ramadan ini Pak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Maka untuk ingat ini Pak, kita harus sadar bahwa kita kembali kepada Allah. Bahkan disebutkan Imam Hakim al-Asam itu Pak, kata beliau, mimma subahi illa syaitan yang kuduli, kata beliau. Tidak saya masuk pagi, kata Hakim al-Asam, kecuali setelah hari ini iblis syaitan ini mengatakan kepada saya yang dikir. Yang pertama dia bertanya, matakul, bulan apa yang kau pakai? Wa makaltas, pakaian apa yang kau pakai? Yang ketiga, wa aina tasduk, di mana tempat tinggal kamu? Setiap kali Pak syaitan ini Pak, kata Al-Asami mengatakan kepada saya, hai hati, apa yang kau makan, apa pakaian kamu, di mana tempat tinggal kamu? Apa jawaban Al-Asami? Saya jawab kata beliau, akalul maut, kematian akan saya makan. Maksudnya saya akan mati, saya akan wafat. Yang kedua disebutkan wa matalbas, apa yang kau pakai? Hati Allah mengatakan yang kalau akan saya pakai ini kayak kafan. Maka begitu pakai Bapak Ibu sekalian beliau katakan memakai kain kafan. Yang ketiga, wahai tersebut di mana tempat tinggal kamu? Apa dia jawab? Dia bilang sakat fil qabr, tempat tinggal saya di dalam kuburan. Bayangkan Pak begitu dia jawab ini yang dimakan adalah kematian, pakai kain kafan, kemudian yang ketiga dari beliau tempat tinggalnya adalah ada kuburan. Itulah Pak, hanya sekian saja begitu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Ya, begitu kita balik pada saat itu proses kita lewati. Pak, malaikat muka nakir nanya itu di sebuah riwayat Pak, begitu marah muka bukan begitu tanya balik. Dan dia bertanya Pak, pada saat dia bertanya wa muka sama seterusnya Pak, itu sampai kapan? Sampai pada kiamat itu terjadi. Dihantam gitu Pak, kemudian diangkat lagi, Wah, diangkat dan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan itu tidak lepas. Maka disebutkan Pak, orang yang meninggal di hadapan Allah cepat ke kiamat. Orang meninggal. Yang ketiga, ya Allah, jangan ya Allah. Itu beda kan? Ya Allah, jangan kiamat. Yang meninggal ya Allah, cepat ke kiamat. Kenapa? Udah capek, lelah. Dan giliran itu Bapak Ibu sekalian, giliran itu akan datang untuk kita semuanya. Begitu akan datang untuk kita semuanya. Ini apa sih kita Ramadan ini? Ramadan. Begitu kita siapkan Ramadan, lalu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu sekalian, kita berharap kita menerima bagian pada malam Lailatul
Qadar. Maka disebutkan Pak Bu, Lailatul Qadar itu terjadinya pada waktu malam. Disebutkan siapa saja yang malam dia betul-betul digunakan, mustahil. Orang yang bangun malam, mustahil dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang bangun malam, mustahil dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kan, Lailatul Qadar itu bukan benda jatuh dari langit, bukan. Bukan benda jatuh dari langit, bukan. Lailatul Qadar itu adalah begitu kita sujud 2 rakaat, malaikat memandang kita turun ke muka bumi ini. Pada saat itulah Pak, nilai ibadah kita 83 atau 4 bulan 1000 bulan itu. Kalau sekali malaikat turun memandang kita, pasti kita lagi sujud. Cuma kita tidak tahu Pak, malam kapan. Rasulullah mengatakan di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir. Cuma Imam Ghazali mengatakan, kita kajian Imam Ghazali mengatakan, bisa-bisa saja Lailatul Qadar itu terjadi di malam yang pertama, bisa saja ketiga, bisa saja malam 7, sampai terakhir dapat, agar malam kita jaga. Cuma Pak, biasa malam itu, asal kita jaga, ada satu malam kita kebablasan. Biasa kita bangun jam 2, jam 3, itu terlajak setengah 4. Ada malam dijaga. Kenapa kita jaga? Kan kita khawatir, begitu berdapatkan malam Lailatul Qadar, malam kita tak bangun pula. Kalau kita tentukan tadi, Lailatul Qadar itu terjadi malam 21 katanya. Kita yang nampak, kita tunggu, selesai berarti malam Lailatul Qadar ini selesai didapati. Tapi Allah sembunyikan. Allah sembunyikan Lailatul Qadar itu. Agar kenapa? Agar kita cari, maka disebutkan sampai waktu kali ini. Taharul Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kita cari, bukan kita diam di rumah, kita tidur, bukan. Cari apa? Dengan ibadah. Persiapkan apa? Dari mulai dari pagi nih Pak. Dari mulai dari pagi sudah Quran ini. Sempatan Bapak Ibu sekalian. Tadarusan itu yang digampangkan di sini. Manfaatkan untuk tadarusan. Ya. Cuma pesan kali Bapak Ibu sekalian, kalau hari tadarusan Bapak Ibu ngasih kue itu jangan setelah tadarusan. Kasih kue antar kalau sudah buka. Ya. Begitu nak buka. Karena kalau kita ngantarkan pada tarawih, ya, khawatir kue itu sisa-sisa kita tak habis kita berikan. Saya pernah bagi pesantren saya begitu orang ngasih, kami tidak ada urusan sesuatu balik. Sekali saya lihat kue itu ada bersedikit kan. Ini tak betul nih. Gara-gara itu selama gara-gara maaf ya. Ini apa begitu ngasih tahu bekas digigit, tak betul. Kalau bagus sekarang, maka Pak di sini disebutkan itu hal yang besar adalah begitu begitu orang berbuka puasa, saat itulah kita kasih. Itu Pak ada korban kita, kan? Begitu ada kita dikasih gula itu isi kita buatkan, kita adonkan untuk kita buat waktu nak buka puasa. Begitu minyak kita gorengkan minyak itu Pak untuk kita buka puasa. Jadi buat Pak sesuatu ini yang orang bisa gunakan untuk berbuka puasa itu penting. Kalau kita bisa semacam itu Pak, insya Allah kita yakin Bapak Ibu sekalian, kita akan diberikan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mudah-mudahan Lailatul Qadar Allah berikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyafaat bagi Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada yang kedua kita bacakan hukum yang siapa saja yang mewakafkan dalam masjid ini Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada yang ketiga kita niatkan untuk yang menyumbang sini sampai seperti ini, dan kita pada yang kedua untuk jemaah kita walaupun pernah satu waktu sujud di masjid ini, mudah-mudahan beliau semua akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati oleh Allah, maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء الممنونين. اللهم خالق الفرقان ومنزلة الحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan.
Mohon salam dari doa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah subuh yang dibawakan oleh Ustaz Haji Jalaluddin Umar MC. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi subuh besok